Apa jadinya jika kekosongan yang ditinggalkan suami justru diisi oleh sosok yang tak pernah diduga, ayah mertuanya sendiri? Sebuah kedekatan perlahan tumbuh di tengah sepi, di antara batas yang seharusnya tak disentuh. Tapi ketika perasaan mulai bermain, bisakah semuanya tetap terkendali? Cerita kali ini akan mengajak kamu menyelami perasaan rumit seorang wanita yang terjebak antara kesetiaan, sunyi, dan godaan yang datang dari orang terdekatnya sendiri. Siapkan hati karena kisah ini akan membawa kamu pada konflik batin yang mendalam dan akhir yang tak mudah dilupakan. Kalau kamu suka cerita seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya, karena dukunganmu adalah semangat kami untuk terus menghadirkan kisah-kisah yang bikin penasaran dan mengguncang hati. Suamiku Raihan pergi 3 bulan lalu untuk sebuah tugas kerja ke luar negeri. 1 tahun lamanya ia akan berada di Jepang, mengikuti proyek besar dari kantornya yang katanya tak bisa ditinggalkan. Aku ikut mengantarnya ke bandara, dengan senyum yang dipaksakan dan pelukan yang lebih lama dari biasanya. Meski aku tahu ini hanya sementara, namun begitu pulang ke rumah tanpa dirinya, aku benar-benar merasakan kekosongan yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Rumah yang biasanya ramai oleh tawa dan obrolan kecil, kini hanya menyisakan suara angin dari kipas angin yang berputar pelan. Malam hari jadi waktu yang paling sunyi. Aku bahkan mulai tidur dengan lampu menyala karena tidak tahan dengan senyap yang terlalu pekat. 2 minggu setelah kepergian Raihan, ayah mertuaku, Pak Derajat, tiba-tiba menelepon. Suaranya terdengar pelan dan ragu, mengatakan bahwa rumahnya sedang direnovasi karena atap bocor dan beberapa bagian dinding retak karena usia bangunan. Ia bertanya apakah mungkin untuk tinggal sementara di rumah kami. Tentu saja, aku tak mungkin menolak. Selain karena dia ayah Raihan, aku juga berpikir akan lebih baik punya teman di rumah ini daripada terus merasa sendiri. Maka keesokan harinya, ia datang dengan membawa 2 koper besar, beberapa buku tua, dan senyum ramah yang membuatku sedikit tenang. Rumah ini jadi lebih hangat sekarang, katanya sambil melangkah masuk. Hari-hari berjalan perlahan. Awalnya, kami menjaga jarak, sarapan bersama tanpa banyak bicara, menonton televisi sambil masing-masing fokus pada ponselnya, dan hanya saling sapa saat keluar kamar. Namun perlahan, segalanya berubah. Pak Derajat mulai mengajakku bicara tentang banyak hal. Tentang masa kecil Raihan, tentang almarhumah istrinya, tentang kehidupan pensiun yang katanya membosankan. Dan aku pun mulai membuka diri. Kami tertawa bersama saat mengenang momen lucu, atau sekadar berbagi keluhan tentang hidup. Aneh memang, tapi aku mulai merasa nyaman dengannya. Tidak seperti anak kepada ayah mertua, tapi seperti 2 orang dewasa yang saling menemukan kesamaan dalam kesepian. Namun di antara kenyamanan itu, muncul hal-hal kecil yang kadang membuatku bingung. Misalnya saat kami duduk menonton film, dan tanpa sengaja, lutut kami bersentuhan. Biasanya orang akan segera menghindar atau meminta maaf, tapi tidak dengan Pak Derajat. Ia hanya menoleh sekilas, lalu tetap di tempatnya. Atau saat aku menyajikan teh, dan jemarinya menyentuh tanganku terlalu lama saat mengambil cangkir. Sentuhan yang seharusnya biasa saja, tapi entah kenapa terasa berbeda. Ada getaran samar yang mengalir melalui kulit kami, lalu menetap lama dalam pikiranku. Aku mencoba menepis semuanya, berpikir bahwa mungkin aku hanya terlalu sensitif karena kesepian. Tapi kenyataannya, setiap malam, aku memutar kembali momen-momen itu di benakku. Ada yang tampak berubah, dan aku tak tahu apakah itu hanya di pikiranku atau dia juga merasakannya. Malam itu hujan turun deras, mengguyur atap rumah hingga menimbulkan suara berisik yang anehnya terasa menenangkan. Aku duduk di ruang tamu sambil menyelimuti tubuh dengan kain tebal, menonton film yang entah apa judulnya, karena pikiranku tak benar-benar fokus. Tiba-tiba listrik padam, gelap, menyelimuti seisi rumah. Aku menghela napas, lalu bangkit untuk mencari lilin. Saat sedang mengutak-atik korek api, Pak Derajat muncul dari kamarnya, hanya mengenakan kaos tipis
dan celana pendek kain. "Sudah kuambilkan lilinnya tadi," ujarnya sambil menyodorkan cahaya kecil itu kepadaku. Senyumnya samar, tapi tatapannya menusuk. Entah kenapa, malam itu berbeda. Kami duduk berdampingan di sofa, diterangi cahaya lilin yang gemetar oleh tiupan angin dari sela jendela. Rumah terasa lebih sunyi dari biasanya, seolah waktu berhenti di ruangan itu. Udara dingin menyusup ke kulit, membuatku mengeratkan selimut. Tanpa bicara, dia menambahkan satu selimut lagi ke pundakku. Tapi saat menyampirkannya, jemarinya menyentuh tengkukku. Bukan sentuhan biasa. Terlalu lambat, terlalu hangat. Jantungku berdetak lebih cepat. Aku menoleh ingin mencari makna di balik sikapnya. Tapi dia hanya menatap layar televisi yang mati. Keesokan harinya, suasana menjadi canggung. Kami berbicara seperlunya, saling menghindari tatapan. Saat aku membuatkan kopi seperti biasa, dia datang ke dapur. Berdiri di belakangku. Saat aku menyodorkan cangkir, jemarinya kembali menyentuh tanganku. Lebih lama dari yang perlu. Kami pun akhirnya bertatapan. Ada jeda lumayan panjang. Lalu dia berdeham dan berkata pelan, "Terima kasih, Rani." Aku hanya mengangguk. Tidak berani berkata apapun. Jantungku masih berdetak cepat, bahkan setelah dia keluar dari dapur. Hari itu aku mulai bertanya pada diriku sendiri. Apa yang sebenarnya sedang terjadi di antara kami? Apakah aku terlalu kesepian hingga menciptakan bayangan-bayangan aneh? Ataukah memang ada sesuatu yang sedang tumbuh? Perlahan, tapi pasti. Perasaan ini membingungkan. Aku mencoba menghubungi Reihan, tapi panggilannya tak terjawab. Aku ingin bercerita, tapi kepada siapa? Malam berikutnya, kejadian yang hampir sama terulang. Kali ini dia masuk ke dapur saat aku sedang mencuci piring. Suara air percikan sabun dan keheningan di antara kami menimbulkan ketegangan aneh. Ia berdiri terlalu dekat di belakangku. Nafasnya bisa kurasakan menyentuh punggung leherku. Aku menahan napas. Lalu dengan suara sangat pelan, dia berbisik, "Terima kasih sudah membuat terasa hidup lagi." Kata-katanya sederhana, tapi caranya menyampaikannya membuat bulu kudukku berdiri. Suara itu seperti merayap, mengendap, lalu tinggal dalam pikiranku semalaman. Aku mencoba meyakinkan diri bahwa semua ini hanya salah paham, tapi bagian terdalam dalam hatiku tahu, ini bukan sekadar kesalahpahaman. Ada sesuatu yang tumbuh diam-diam, dalam sunyi, dan mungkin tak seharusnya ada. Kalimat itu terus terngiang di telingaku, bahkan ketika aku sudah kembali ke kamar dan menutup pintu rapat-rapat. Terima kasih sudah membuat terasa hidup lagi. Seharusnya itu hanya ungkapan sopan, sebuah bentuk apresiasi biasa. Tapi malam itu nada suaranya terlalu hangat, terlalu pelan, terlalu pribadi. Aku tak bisa berhenti memikirkannya. Mungkin dari tatapannya, cara ia berdiri terlalu dekat, dan bisikan itu seolah menjadi teka-teki yang terus berputar dalam kepalaku. Pagi harinya, aku terbangun lebih awal dari biasanya. Aku ingin memastikan semuanya kembali normal, bahwa semalam hanya ilusi akibat kesepian. Tapi saat aku turun ke ruang makan, di meja sudah tersaji sepiring roti panggang dan teh hangat. Ada secari kertas kecil di sampingnya, tulisan tangannya rapi, "Pagi Rani, ini aku yang buat. Ayo kita sarapan bareng." Dadaku bergetar pelan. Aku duduk menatap roti itu beberapa lama, sebelum akhirnya memakannya perlahan. Entah mengapa rasanya berbeda. Seperti ada rasa yang sulit dijelaskan, hangat, asing, tapi menyentuh. Lalu pandanganku teralihkan ke pot bunga di ujung meja. Ada bunga segar di situ. Padahal, aku tidak pernah membeli bunga. Dan Reihan pun bukan tipe romantis yang suka menaruh bunga di rumah. Saat aku menanyakan itu malamnya, Pak Derajat hanya tersenyum kecil. "Bunga itu bagus untuk suasana hati kan?" Hari-hari berikutnya mulai terasa ganjil. Ganjil bukan karena ada yang berubah secara nyata, tapi karena hal-hal kecil yang tak lagi terasa biasa. Ia mulai sering mengajakku berbicara lebih lama, bahkan menungguiku saat sedang mencuci piring, hanya untuk bercerita tentang masa mudanya. Pernah pada suatu siang, ia memintaku memilihkan kemeja terbaiknya untuk dipakai makan siang di luar. Saat aku bingung, ia berkata,
Aku hanya ingin terlihat pantas di matamu. Kalimatnya membuatku membeku sejenak. Tapi ia segera mengalihkan pembicaraan, seolah tak terjadi apa-apa. Di antara semua itu, hal yang paling membuatku bingung adalah diriku sendiri. Aku seharusnya marah, seharusnya menjaga jarak, tapi yang kulakukan justru sebaliknya. Aku mulai memerhatikan penampilannya, menyiapkan makanan favoritnya, dan bahkan menanti obrolan malam kami di ruang tamu. Setiap detik kebersamaan itu menjadi candu yang perlahan menenggelamkanku dalam perasaan asing. Bukan cinta, mungkin, bukan juga rindu. Tapi ada rasa terhubung yang tak bisa aku sangkal. Dan kemudian malam itu datang lagi. Kami duduk di ruang tengah, menonton film lama. Hanya ada suara televisi dan detik jam dinding, tak ada percakapan. Tapi di sela adegan film, dia menoleh ke arahku. Lalu bertanya pelan, "Rani, kalau aku bukan ayahnya Raihan, apa kamu akan memandangku berbeda?" Jantungku berhenti sejenak. Aku pun menoleh menatap wajahnya yang tenang, tapi penuh makna. Untuk pertama kalinya, aku tak bisa menghindar dari pertanyaan itu. Pertanyaan itu menggantung di udara, seperti bayangan yang tak mau menghilang, meski lampu telah dinyalakan. Aku masih duduk di sofa, membisu, mencoba menyusun kalimat balasan yang aman. Tapi tak ada yang terdengar cukup tepat. Otakku menolak, tapi hatiku justru bertanya-tanya, bagaimana jika aku ingin berkata bahwa dia hanya salah mengartikan keakrabanku. Tapi aku juga tahu, aku tak sepenuhnya tak bersalah. Aku membiarkan perhatian itu tumbuh. Aku menyambut perhatiannya dalam diam. Dan kini, kami sudah terlalu jauh dari titik netral. Dia tidak menekanku untuk menjawab. Setelah bertanya, dia hanya tersenyum samar, lalu kembali menatap layar televisi, seolah tak terjadi apa-apa. Tapi sejak malam itu, sesuatu di antara kami berubah. Kami tak lagi perlu banyak bicara. Diam kami justru lebih dalam, lebih penuh makna. Ada jeda-jeda dalam aktivitas rumah yang terasa seperti isyarat. Saat dia berdiri di belakangku di dapur, saat dia membuka pintu, saat aku hendak keluar, bahkan saat dia mengetuk pintu kamarku hanya untuk bertanya apakah aku sudah makan. Aku tahu batas itu belum dilanggar. Kami belum menyeberang ke sesuatu yang nyata. Tapi bayangan itu, kemungkinan itu, sudah menari-nari dalam pikiranku. Aku mulai bermimpi tentangnya. Dalam mimpiku kami duduk berdampingan di taman, tertawa tanpa beban, lalu bibirnya menyentuh pipiku perlahan. Saat aku terbangun, aku mendapati wajahku memerah sendiri. Bukan karena malu, tapi karena mimpi itu terasa terlalu nyata. Dan yang lebih menakutkan, aku tidak merasa bersalah. Aku mencoba melawan semuanya. Aku mulai membatasi interaksi, lebih sering mengunci kamar, menghindari percakapan panjang, tapi dia selalu punya cara untuk hadir. Entah itu dengan meninggalkan makanan kesukaanku di meja, atau menaruh buket bunga kecil di meja rias. Sikapnya pun tidak agresif, justru sebaliknya tampak tenang, sabar, dan membuatku sulit benar-benar memutus semua ikatan. Aku seperti seekor kupu-kupu yang sadar sedang didekati bunga beracun, tapi tak bisa berhenti terbang mendekat. Puncaknya datang ketika dia mengajakku duduk di taman belakang, tempat yang sebelumnya nyaris tak terurus. Ia pun membersihkannya, menata kursi kayu, bahkan memasang lampu-lampu kecil yang digantung di ranting pohon. Malam itu suasananya begitu damai. Teh hangat, angin sejuk, dan lampu remang menciptakan ruang yang terasa terlalu sempurna. Kami duduk bersebelahan, lama terdiam. Lalu dia berkata pelan, tanpa menatapku, "Aku tahu aku tak seharusnya merasa begini, tapi kesepian membuatku melihatmu bukan hanya sebagai menantu. Kau perempuan yang hangat, kuat, dan membuatku hidup kembali." Aku menggigit bibir bawahku. Kata-katanya seperti palu yang memecahkan tembok terakhir pertahananku. Aku tahu aku harus pergi dari situ, tapi yang kulakukan justru duduk lebih dekat. Malam itu kami duduk berdua, dalam diam yang menggantung seperti kabut. Jarak kami tak lagi seperti antara ayah mertua dan menantu. Ketika dia berbicara tentang kesepian dan bagaimana aku membuatnya merasa hidup kembali, aku tahu kami sudah melewati garis yang tak kasat mata.
bukan melalui tindakan tapi parasan. Saat aku duduk lebih dekat, aku bisa merasakan getaran halus di antara kami. Suara detak jantungku sendiri terasa terlalu keras, tapi tak ada yang bergerak. Tak ada yang disentuh. Hanya jarak yang makin menipis dan tatapan yang semakin dalam. Namun tepat saat aku merasa waktu seperti berhenti, dia berdiri perlahan. Wajahnya tenang, tapi matanya seperti menyimpan pergolakan besar. "Aku akan kembali ke rumahku minggu depan," katanya tanpa menatapku. Renovasi rumah sudah selesai. Aku menoleh cepat, mungkin terlalu cepat, karena dia sempat tersenyum pahit saat melihat ekspresiku yang kecewa. Aku tak bisa menyembunyikannya, dan dia tahu. Hari-hari setelah pengakuan itu terasa aneh. Kami tetap saling sapa, tetap makan bersama, tetap berbincang seperti biasa. Tapi semua itu terasa seperti latihan perpisahan diam-diam, seolah kami sedang mencatat detil terakhir dari sebuah hubungan yang tak pernah benar-benar dimulai. Di malam terakhir sebelum dia pergi, aku menemukan sebuah buku catatan di meja makan. Sampulnya coklat tua, usang, dan tak ada nama di sana. Tapi saat kubuka, aku tahu itu miliknya. Di dalamnya tertulis potongan-potongan pemikiran, puisi pendek, dan penggalan perasaan tentangku. Aku membaca semuanya malam itu. Tanganku gemetar ketika menemukan halaman-halaman yang ditulis sejak hari pertama ia pindah ke rumah ini. Ia menyebutku dengan nama, kadang hanya dengan inisial, tapi maknanya tak terbantahkan. Huruf R membuat pagi ini terasa lain, tulisnya. Atau aku tahu aku harus berhenti. Tapi setiap detik bersamanya justru membuatku semakin tenggelam. Setiap kata membakar dadaku, bukan karena marah, tapi karena aku merasa hal yang sama. Di antara lembaran-lembaran itu, satu halaman ditandai dengan lipatan kecil di pojoknya. Saat kubuka hanya ada satu kalimat pendek, yang membuatku harus memejamkan mata sesaat. "Jika mencintaiku terasa salah, maka tolong bencilah aku, agar kau bisa bahagia." Air mataku jatuh pelan. Aku menutup buku itu, memeluknya erat, lalu menatap ke arah kamarku yang remang-remang. Di sanalah aku menyimpan banyak kegelisahan, keraguan, dan rasa bersalah. Tapi malam itu, aku hanya merasa sepi. Pagi harinya saat matahari belum sepenuhnya naik, dia sudah siap pergi. 2 koper besar berdiri di sisi pintu. Aku hanya berdiri di ambang pintu, tak berkata apapun. Dia memandangku untuk terakhir kalinya, lalu tersenyum tipis. "Sampai jumpa, Rani." Lalu ia pergi membawa separuh dari keheningan yang selama ini bersamaku. Sejak kepergian Pak Derajat, rumah ini kembali ke bentuk semulanya. Tenang, teratur, namun sunyi. Tapi tidak lagi sama. Sunyinya kini seperti gema yang memantul dari kenangan-kenangan yang tak bisa kuabaikan. Setiap sudut rumah menyimpan bayangannya. Kursi rotan di pojok ruang tamu yang dulu jadi tempat favoritnya membaca buku, kini kosong, tapi tetap kuperhatikan setiap kali aku lewat. Meja makan tak lagi seramai saat kami sarapan bersama, dan taman belakang. Aku bahkan belum berani ke sana, sejak malam terakhir kami duduk di bawah lampu gantung buatan tangannya. Aku tahu, hubungan kami tak pernah melanggar batas secara nyata. Tapi hati tak mengenal aturan formal. Hati pun bisa mencintai, merindu, dan menyesal, tanpa harus mengucap sepatah kata pun. Itulah yang membuat semuanya terasa rumit. Ada bagian dalam diriku yang lega, karena semuanya sudah selesai. Tapi di sisi lain, ada bagian yang kosong. Ruang yang sebelumnya dipenuhi kehadiran dan perhatian yang tak kutemukan dari siapapun selama Raihan pergi. Beberapa hari setelah kepergiannya, aku membuka kembali buku catatan yang ditinggalkannya. Bukan untuk menyakiti diri sendiri, tapi untuk memastikan bahwa semua itu benar-benar pernah terjadi. Bahwa kedekatan kami bukan hanya ilusi dalam pikiranku. Kali ini aku membaca lebih lambat, menelusuri setiap kalimat dengan perasaan yang bercampur aduk. Ada rindu, ada penyesalan. Ada senyum samar yang tercipta saat membaca pujian-pujian kecilnya tentang caraku tertawa, cara bergelin, bahkan cara aku mengaduk teh. Aku mencoba kembali ke rutinitas, menyibukkan diri dengan pekerjaan, memasak, membersihkan rumah,
membaca buku, tapi sesekali tanpa sadar, aku membuka galeri ponsel dan melihat foto-foto kami bertiga sebelum Raihan pergi. Di sana wajah Pak Derajat selalu tampak biasa, datar. Tapi kini, aku melihatnya dengan pandangan berbeda. Lebih dalam, lebih jujur, dan lebih menyakitkan. Sampai akhirnya, hari itu datang Raihan Pulong. Ia muncul di depan pintu dengan senyum lebar dan koper besar di tangannya. Akhirnya rumah ini punya napas lagi, katanya sambil memelukku erat. Aku pun tersenyum, lalu memeluknya balik. Tapi hatiku diam, seolah tak bisa ikut menyambut. Kami menghabiskan malam itu dengan obrolan panjang, tawa, dan cerita-cerita yang ia bawa dari Jepang. Tapi di antara kalimatnya, aku mendapati diriku mengangguk kosong. Fisikku di sana, tapi pikiranku entah di mana. Malam itu saat Raihan tertidur lelap di sampingku, aku membuka buku catatan itu sekali lagi. Aku belum menyimpannya, masih kusimpan di laci. Seolah suatu hari, aku akan membutuhkannya. Aku membaca ulang halaman yang ditandai. Kalimat yang kini terasa seperti doa. Jika mencintaiku terasa salah, maka tolong bencilah aku agar kau bisa bahagia. Dan malam itu, aku menangis. Bukan karena kehilangan, tapi karena aku masih mengingatnya dan belum bisa membencinya. Hari-hari setelah kepulangan Raihan berjalan seperti biasanya, kami kembali seperti pasangan suami istri normal, sarapan bersama, berbelanja kebutuhan rumah, bahkan sesekali pergi makan malam keluar kota. Tapi hanya aku yang tahu bahwa sesuatu dalam diriku telah berubah. Ada ruang di dalam hatiku yang tak bisa lagi diisi olehnya. Bukan karena dia kurang, tapi karena sebagian dari ruang itu pernah ditempati oleh seseorang yang kini menjauh dalam diam. Seseorang yang tak boleh kurindukan, tapi tetap hadir dalam bayang-bayang. Kadang, saat kami bertiga duduk di ruang makan, aku, Raihan, dan Pak Derajat yang sesekali berkunjung, suasana jadi canggung tanpa alasan. Percakapan tetap mengalir, candaan tetap dilontarkan, tapi ada sorot mata yang saling menghindar. Ada jeda-jeda sunyi di antara tawa yang tidak dimengerti oleh Raihan. Hanya aku dan Pak Derajat yang tahu arti jeda itu. Hanya kami berdua yang mengerti betapa rumitnya menjaga rahasia yang tidak pernah terucap, tapi telah tertanam dalam-dalam. Pak Derajat tak pernah lagi bicara tentang malam-malam kami dulu, atau tentang taman belakang, atau tentang buku catatan yang diam-diam masih kusimpan, tapi tiap kali ia berkunjung, aku bisa merasakan tatapannya masih menyimpan rasa. Bukan lagi rasa yang ingin memiliki, tapi rasa yang sudah berdamai. Seolah dia telah menerima bahwa kisah kami hanya bisa hidup dalam kenangan, bukan dalam kenyataan. Aku pun belajar menerima semuanya dengan cara yang sama, bukan dengan melupakan, tapi dengan menyimpan rapi. Aku tahu apa yang kurasakan waktu itu nyata, dan mungkin begitu pula dengan dia, tapi hidup memaksa kami memilih. Dan aku telah memilih untuk tetap menjadi istri dari suaminya, bukan wanita dari masa sepinya. Suatu hari, aku pergi ke taman belakang. Sudah lama aku tak ke sana. Rumput liar mulai tumbuh lagi. Lampu-lampu kecil yang dulu digantungnya sudah banyak yang putus. Tapi bangku kayu masih berdiri. Aku duduk di sana, menggenggam buku catatan yang dulu kututup rapat. Lalu dengan tangan gemetar, aku menyalakan korek api kecil dan membakar halaman yang ditandai. Bukan karena aku ingin menghapusnya, tapi karena aku ingin membebaskan semuanya. Diriku dan dirinya. Abu-abu beterbangan pelan, melayang tinggi bersama angin sore. Dan untuk pertama kalinya sejak Raihan kembali, aku bisa tersenyum sepenuh hati. Senyum yang bukan untuk siapa-siapa, hanya untuk diriku sendiri. Karena aku tahu, beberapa cerita memang tidak untuk dimiliki, hanya untuk dikenang. Dan beberapa perasaan, meski indah, memang harus disimpan diam-diam, sampai waktu benar-benar menghapusnya. Dan mungkin itu bukan akhir, tapi bentuk paling sunyi dari sebuah cinta yang pernah salah tempat. Kadang cinta tak selalu datang dari arah yang benar. Dan dalam sunyi seseorang bisa terhubung pada yang seharusnya tak boleh disentuh. Tapi hidup memaksa kita memilih, menjaga yang ada, atau kehilangan semuanya.
Cerita ini bukan tentang siapa yang salah, tapi tentang bagaimana hati bisa salah arah. Meski logika sudah mengingatkan, dan mungkin yang paling berat bukanlah menahan perasaan, tapi menyimpannya selamanya dalam diam. Kalau kisah ini menyentuh hatimu, atau membuatmu berpikir dua kali tentang batas-batas hubungan, jangan lupa tinggalkan komentar ya, klik like jika kamu suka alur ceritanya, dan subscribe agar kamu nggak ketinggalan episode menarik selanjutnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya, yang pastinya lebih mengaduk emosi dan bikin penasaran.